Bayangkan sebuah bangsa besar yang berdiri atas nama kebebasan. Bangsa yang dengan bangga menyebut dirinya The Land of Liberty, negeri harapan dan tanah impian bagi jutaan manusia. Namun, apa jadinya jika bangsa besar itu justru tenggelam dalam perang paling mematikan melawan dirinya sendiri? Inilah kisah kelam yang mengguncang dunia. Sebuah perang di mana tetangga mengangkat senjata melawan tetangganya sendiri, di mana sahabat masa kecil saling membidik di medan perang, dan di mana ayah dan anak terpaksa memilih pihak yang berlawanan. Ini bukan perang perebutan kekuasaan antar kerajaan. Ini juga bukan penaklukan wilayah antar bangsa asing. Namun ini adalah perang saudara, perang yang lahir dari perpecahan moral terdalam dalam sejarah umat manusia. Tahun 1861, ketika Amerika Serikat, bangsa yang baru seabad berdiri, terpecah menjadi dua kubu mematikan. Di satu sisi, Union di utara yang memperjuangkan kebebasan dan masa depan tanpa perbudakan. Dan di sisi lainnya, Konfederasi Selatan yang mempertahankan perbudakan sebagai tulang punggung ekonomi dan identitas mereka. Dua visi tentang masa depan bertabrakan, kebebasan atau rantai, kemanusiaan atau keuntungan. Namun, di balik semua itu, ada pertanyaan yang jauh lebih dalam. Berapa harga yang harus dibayar sebuah bangsa untuk menebus dosa sejarahnya sendiri? Seberapa besar penderitaan yang harus dilalui sebelum manusia menyadari bahwa semua manusia diciptakan sama? Perang Saudara Amerika bukan hanya tentang pertempuran dan strategi militer. Ini adalah kisah tentang perjuangan moral, tentang air mata dan darah, tentang harapan dan kehancuran. Perang ini memakan lebih dari 620.000 nyawa, menghancurkan kota demi kota, dan mengubah masa depan dunia modern untuk selamanya. Dan dalam pusaran tragedi besar ini, lahirlah tokoh-tokoh yang mengorbankan segalanya untuk sebuah keyakinan yang dianggap mustahil. Bahwa tidak ada manusia yang dilahirkan untuk diperbudak. Apa yang sesungguhnya memicu perang paling brutal dalam sejarah Amerika? Bagaimana sebuah bangsa bisa terpecah begitu dalam hingga senjata menjadi satu-satunya jawaban? Dan mengapa perang ini menjadi titik balik terbesar dalam perjalanan panjang menuju keadilan manusia? Ikuti kisah penuh darah, air mata, dan keberanian ini. Karena untuk memahami dunia hari ini, kita harus menyelami tragedi terbesar sebuah bangsa. Dan percayalah, setelah mengetahui kisah ini hingga akhir, cara Anda memandang kebebasan tidak akan pernah sama lagi. Perang Saudara Amerika yang terjadi antara tahun 1861 hingga 1865 merupakan salah satu konflik paling berdarah dalam sejarah manusia modern. Sebuah perang yang ironis karena mempertemukan saudara melawan saudara, anak melawan ayah, tetangga melawan tetangga, dan satu bangsa besar pecah menjadi dua kubu yang saling membenci. Ini adalah perang yang lahir bukan dari ambisi perluasan wilayah atau penaklukan bangsa asing, melainkan berakar dari perbedaan ideologi yang menghantam jantung moral dan kemanusiaan perjuangan untuk menghapus perbudakan. Ketika dunia bergerak menuju modernisasi, Amerika Serikat, negara yang baru lahir dan mengaku sebagai simbol kebebasan, justru terpecah karena rantai perbudakan yang mengikat jutaan rakyat kulit hitam yang dipaksa bekerja tanpa hak sebagai manusia.
Pada awal abad ke-19, Amerika Serikat berkembang pesat. Negara-negara bagian di wilayah utara tumbuh menjadi pusat industri dan perdagangan modern. Sementara negara-negara bagian selatan kaya dari perkebunan kapas, tembakau, dan gula. Namun semua kemakmuran di selatan sesungguhnya berdiri di atas penderitaan. Para budak kulit hitam dijual, dipisahkan dari keluarga mereka, dipaksa bekerja di ladang tanpa upah, dan diperlakukan sebagai barang dagangan. Ketika moral masyarakat mulai berubah dan gerakan penghapusan perbudakan semakin kuat, konflik ideologis antara utara dan selatan menjadi tak terhindarkan. Utara menuntut kebebasan universal, sementara selatan mempertahankan sistem perbudakan sebagai sumber ekonomi utama. Dunia menyaksikan bagaimana bangsa besar yang menjunjung tinggi semboyan Land of Freedom justru terseret menuju jurang kehancuran. Benih perang mulai terlihat jelas pada tahun 1850-an. Ketika perdebatan mengenai perluasan perbudakan ke wilayah baru semakin memanas, ketika Abraham Lincoln terpilih sebagai presiden pada tahun 1860. Selatan merasa ancaman nyata datang karena Lincoln secara terbuka menyatakan penolakannya terhadap ekspansi perbudakan. Baginya, kebebasan bukanlah hak untuk dinegosiasikan, melainkan fondasi berdirinya Amerika. Kemenangan Lincoln memicu kepanikan di negara-negara bagian selatan. Mereka percaya hidup mereka sebagai bangsa perkebunan akan hancur jika perbudakan dihapus. Maka, bagaikan bara api yang menyulut padang kering, ide pemisahan diri menjadi solusi ekstrem. Pada 20 Desember tahun 1860, South Carolina menjadi negara bagian pertama yang memisahkan diri dari Amerika Serikat. Kemudian, Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Louisiana, dan Texas menyusul pada awal tahun ke-1861. Mereka kemudian membentuk negara baru bernama Konfederasi Amerika dipimpin oleh Jefferson Davis. Dua bangsa lahir dalam satu tanah air. Utara yang tetap setia kepada negara federal disebut Union. Sementara selatan yang memisahkan diri dikenal sebagai Confederate States of America. Ketika kata-kata gagal menjembatani jurang ideologi, dentuman meriam menjadi bahasa berikutnya. Tanggal 12 April tahun 1861, pada dini hari, meriam konfederasi meledak, menghantam benteng Sumter di Charleston. Serangan ini menjadi peluru pertama yang memulai Perang Saudara Amerika. Tidak ada lagi jalan kembali. Perang telah dimulai. Penduduk Amerika terbelah, tidak hanya dalam batas negara bagian, tetapi dalam keluarga dan hati manusia. Banyak anak muda berlari ke medan perang dengan dada penuh semangat patriotik, namun tidak mengetahui bahwa sebagian besar dari mereka tidak akan pernah pulang. Pada tahun awal perang, Konfederasi mencatat banyak kemenangan besar, dipimpin oleh jenderal brilian seperti Robert E. Lee dan Stonewall Jackson. Pasukan selatan bertarung dengan keberanian yang luar biasa. Meski jumlah prajurit dan perlengkapan mereka jauh lebih sedikit dibandingkan pasukan Union. Perang besar meletus di pertempuran Bull Run pertama pada 21 Juli tahun 1861, yang menunjukkan betapa brutal perang ini akan berlangsung. Dunia terkejut menyaksikan
bahwa perang tidak akan berakhir cepat. Tubuh-tubuh prajurit berserakan di ladang Virginia, menandai awal kehancuran panjang yang akan datang. Tahun berikutnya, pada 1862, perang semakin brutal. Pertempuran Shiloh, Antietam, dan Fredericksburg menjadi saksi bisu bagaimana darah manusia membanjiri tanah Amerika. Antietam yang terjadi pada 17 September tahun 1862 tercatat sebagai hari paling berdarah dalam sejarah Amerika dengan lebih dari 22.000 korban dalam satu hari. Mayat-mayat menumpuk di tepi sungai dan aroma kematian menyelimuti udara. Namun dari tragedi Antietam, kemenangan kecil Union memberi Lincoln kesempatan untuk mengambil langkah besar demi kemanusiaan. Pada 1 Januari tahun 1863, Lincoln mengeluarkan Emancipation Proclamation, sebuah deklarasi pembebasan budak di negara-negara bagian yang memberontak. Keputusan ini bukan hanya strategi militer untuk meruntuhkan perekonomian selatan, tetapi juga perubahan moral dan sejarah besar umat manusia. Dunia melihat Amerika berusaha membenahi luka terdalamnya. Ribuan budak melarikan diri dari perbudakan dan bergabung dengan pasukan Union untuk berjuang demi kemerdekaan mereka sendiri. Mereka bertempur di garis depan, membuktikan bahwa kebebasan memang layak diperjuangkan hingga tetes darah terakhir. Namun, perang belum menunjukkan tanda-tanda akhir. Pada 1 hingga 3 Juli tahun 1863, perang paling menentukan meletus di Gettysburg, Pennsylvania. Selama 3 hari penuh, langit diliputi asap hitam dan bumi bergetar oleh meriam yang terus meledak tanpa henti. Lebih dari 50.000 korban jatuh dalam pertempuran yang mengubah arah perang. Gettysburg menjadi titik balik. Konfederasi mulai kehilangan kekuatan mereka. Di saat inilah, Lincoln menyampaikan pidato legendaris Gettysburg Address yang menegaskan bahwa perang ini bukan hanya tentang mempertahankan negara, tetapi tentang kelahiran baru kebebasan bagi seluruh umat manusia. Pada tahun 1864, Union berada di bawah komando baru, Jenderal Ulysses S. Grant, yang membawa strategi tanpa ampun. Grant memahami bahwa konfederasi semakin melemah dan memutuskan untuk menghancurkan kemampuan perang selatan sepenuhnya. Di bawah perintah Jenderal William Tecumseh Sherman, kampanye March to the Sea dilakukan, membakar kota-kota dan memutus jalur logistik konfederasi. Perang berubah menjadi neraka yang membakar habis tanah selatan. Tangisan rakyat sipil terdengar di mana-mana, membuktikan bahwa perang tidak pernah memilih siapa yang menjadi korban. Pada musim semi 1865, konfederasi hampir tidak mampu bertahan. Tentara-tentara mereka kelaparan, kelelahan, dan tidak memiliki amunisi. Pada 9 April tahun 1865, di Appomattox Courthouse, Jenderal Robert E. Lee akhirnya menyerah kepada Ulysses S. Grant. Perang pun berakhir, air mata mengalir bukan karena kegembiraan, tetapi karena kesadaran bahwa harga kebebasan terlalu mahal. Lebih dari 620.000 nyawa hilang, menjadikan Perang Saudara Amerika sebagai konflik paling mematikan dalam sejarah Amerika. Namun sejarah tidak berhenti di sana. Hanya 5 hari setelah kemenangan Union, pada 14 April tahun 1865,
Presiden Abraham Lincoln ditembak oleh John Wilkes Booth di Teater Ford. Dunia terdiam. Presiden yang berjuang untuk menyatukan bangsa dan menghapus perbudakan kini tewas demi perjuangan yang ia yakini. Amerika berduka, tetapi kematiannya menjadi simbol bahwa perjuangan kebebasan selalu menuntut pengorbanan terbesar. Setelah perang berakhir, Amerika memasuki masa rekonstruksi, membangun kembali negara yang hancur dan mencoba menyembuhkan luka sosial yang dalam. Budak-budak yang dibebaskan mulai meraih harapan baru. Meski perjuangan panjang melawan diskriminasi masih akan berlanjut selama beberapa dekade berikutnya, namun dunia sadar bahwa perubahan telah dimulai. Perang Saudara Amerika mengajarkan bahwa sebuah bangsa tidak bisa berdiri di atas ketidakadilan, bahwa kemanusiaan bukanlah hak istimewa, melainkan hak dasar yang harus diperjuangkan. Perang Saudara Amerika bukan hanya kisah peperangan, tetapi kisah tentang nilai-nilai moral, perjuangan, keteguhan hati, dan keberanian melawan kejahatan. Dunia tidak boleh melupakannya, karena sejarah selalu mengingatkan, ketika manusia berhenti menghargai kemanusiaan, maka perang yang paling mengerikan akan tercipta di antara mereka.